Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa ketemu, berarti Tuhan masih memberi kita nafas, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita hidup dan jadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan. Sekarang saudara perhatikan, saya nggak sebut judulnya dulu, saya tidak menyebut judulnya dulu khotbah hari ini, tapi saudara perhatikan di Matius 21. Saudara perhatikan judul-judulnya, judul perikopnya di Matius 21, mulai dari ayat ke-1 sampai 22. Saya pikir tidak usah dibaca dulu, nanti belakangan. Tapi judul perikopnya dulu. Ada yang bawa Alkitab atau pada bawa Alkitab? Ya, yang pertama ayat 1, apa? Yesus dielulukan di Yerusalem. Dielulukan artinya dikagumi, dilulukan bukan bukan. Disambut dengan meriah. Disanjung, ya. Di Yerusalem. Terus lihat polanya ya. Saya minta saudara lihat polanya. Berikutnya, habis dari Yerusalem dielulukan, terus Yesus menyucikan bait Allah. Oke. Terus Yesus mengutuk pohon ara. Oke. Ada yang tahu nggak ini pola apa? Pola apa? Ya. Ini pola kedatangan Tuhan. Nanti dia datang, semua mata akan melihat, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, tapi dia godok dulu gereja Tuhan. Ya, tapi yang tidak berbuah, itu selamanya tidak akan berbuah. Lihat ini polanya, ini pola. Judul khotbah hari ini, jika Yesus datang kali kedua. Jika Yesus datang kali kedua. Saya yakin Matius menulis ini secara sangat sistematis untuk menyingkapkan kepada saudara dan saya ini yang akan terjadi ketika dia datang kali kedua. Saya minta semuanya menyimak baik-baik. Yesus datang ke dunia kali pertama sebagai seorang bayi yang boleh dibilang tidak berdaya. Tapi kedatangannya kali kedua, dia datang sebagai raja yang gagah perkasa. Kedatangan kali pertama untuk menggenapi kedatangan kali kedua. Kedatangannya kali pertama untuk menggenapi kedatangannya kali kedua. Luar biasa, selama perjalanan Yesus di dunia ini, dia fokus pada rencana besar Allah. Rencana besar Allah. Apa? Yaitu mati demi penebusan umat dosa-dosa umat manusia. Dia mati untuk menebus umat manusia. Dia fokus ke sana. Dan dia tidak tergoyah dengan apapun. Fokus terus pada rencana Allah. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk menggenapi rencana Allah. Sekali lagi saya bilang, kita semua, saudara dan saya, terpanggil untuk menggenapi rencana Allah. Permasalahannya, apakah saudara tahu panggilan saudara? Saudara dipanggil untuk menggenapi rencana Allah, yaitu menjadi terang, menjadi garam bagi sesama. Saudara dipanggil untuk berbuah di tengah-tengah dunia yang kekeringan. Inilah rencana Allah. Apakah saudara fokus pada panggilan ini? Apakah saudara benar-benar menghidupi panggilan ini? Nah, kita sebagai orang yang telah ditebus, apakah kita fokus pada pemulihan gambar Allah? Kita yang telah ditebus, apakah benar-benar siap untuk kedatangannya kali kedua?
Saya ulang sekali lagi, kita yang sudah mengalami penebusan, apakah sungguh-sungguh siap ketika dia datang kali kedua? Struktur perjalanan Yesus di dalam Matius 21 itu menggambarkan rangkaian agenda kedatangannya kali kedua. Kita lihat pelayanan Yesus di dunia terbilang sangat singkat, 3,5 tahun, tapi dampaknya bergema sampai hari ini. Pelayanannya cuma 3,5 tahun, tapi dampaknya itu luar biasa. Ada nabi-nabi yang hidupnya puluhan tahun, tapi dampaknya nggak sehebat ini. Ya, 3,5 tahun itu memporak-porandakan kuasa kegelapan. 3,5 tahun mengubah dunia ini. Dampaknya luar biasa. Bahkan bisa menaklukkan seluruh dunia. Seluruh dunia ditaklukkan. Saudara perhatiin, kerajaan Romawi itu kuat, tapi tunduk sama pengikut Yesus. Romawi menjajah seluruh wilayah, bahkan sampai ke wilayah-wilayah lain di luar Israel, tapi lihat, tunduk sama pengikut-pengikut Yesus. Orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Apakah saudara menyayangkan nyawanya? Nyawa saudara? Apakah saudara takut mati? Apakah saudara tidak berani bayar harga untuk Injil? Ini permasalahannya. Yang penting bukan seberapa panjang hidup kita. Simak ya. Yang penting bukan seberapa panjang hidup kita. Tapi dengan apa kita hidupi hidup ini. Itu yang paling penting. Percuma hidupmu panjang kalau nggak berdampak. Tapi hidup kita walaupun singkat, misalnya singkat, tapi dampaknya itu luar biasa, itu baru top lah. Baru hebat itu. Bukan seberapa panjang hidup ini, tapi dengan apa kita hidupi hidup ini. Dan bersama siapa kita menjalani hidup ini. Kalau saudara menjalaninya cuman bersama manusia, bersama teman-teman, saya bilang hidupmu tanpa kuasa. Tapi kalau kamu berjalan bersama Yesus, hidupmu penuh dengan kuasa. Amin. Mazmur 126 ayat 2 sampai 3. Mazmur 126 ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Lihat, Tuhan telah melakukan perkara besar di antara kita semua. Tahu enggak? Tadi saya ada satu penglihatan, orang tangannya lumpuh, tapi hatinya menyembah Tuhan itu bisa keluar tangan. Orang kakinya lumpuh, tapi dia nyembah Tuhan itu kakinya bisa berdiri lagi. Saudara tahu apa maknanya? Tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang yang menyembah Tuhan. Sakit, penyakit, masalah apapun itu tidak bisa menghalangi orang untuk menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, kalau kamu gak mau menyembah Tuhan, batu ini akan menyembah Tuhan. Batu yang akan dipakai untuk menyembah dia. Bayangin. Apakah kita lebih berharga dari batu-batu itu? Saya yakin kita jauh lebih berharga. Kita biji mata Tuhan. Kita milik kepunyaan Tuhan. Ayat 3. Mazmur 126 ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Lihat, Tuhan melakukan perkara-perkara besar kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara dan saya bersuka cita. Kalau sakit penyakit tidak membuat engkau bersuka cita, saya bilang, engkau belum melihat tangan Tuhan yang hebat. Engkau harus bersuka cita, kita semua harus bersuka cita, apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita.
Tapi Pak, saya banyak hutang. Saudara tahu moto, bertahan sampai akhir, bertahan sampai lunas. Nggak usah takut dengan apapun, percaya bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakannya ganti kita. Percaya ya, Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara besar dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sekarang kita baca satu persatu, mulai dari Matius 21, mulai dari ayatnya ke-1. Kita lihat polanya, pola. Matius 21 ayat yang pertama, ketika Yesus Ada beberapa penekanan nanti yang akan kita tekankan, oke? Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ya, saudara lihat ya, ini keledai betina yang ada anaknya. Oke, simak baik-baik. Dan itu keledai betinanya diambil, jadi dipisahkan sama anaknya. Oke, terus lanjutkan. Matius 21 ayat yang ketiga, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Oke, Tuhan memerlukannya dan Dia akan segera mengembalikannya. Terus? Ayat yang keempat, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. 5. Ayat yang kelima, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Iya. Terus, keledai beban muda artinya keledai ini nggak terbiasa dan dia nggak punya kemampuan apa-apa. Oke, terus lanjutkan ayat 7. Ayat 6. Ayat yang ke-6, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Terus 7. Ayat yang ke-7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Oke, terus 8. Ayat yang ke-8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Iya, Yesus disambut begitu rupa. Terus? Ayat yang ke-9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Iya. Saudara perhatiin kata anak Daud. Oke, saya garis bawahi beberapa kata di sini. Saudara perhatiin anak Daud. Terus lanjutkan ayat 10. Ayat yang ke-10, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Ayat 11. Ayat yang ke-11, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Inilah Nabi Yesus. Bukan Tuhan Yesus, tapi Nabi Yesus. Dari Nazaret di Galilea. Pola yang pertama itu kedatangannya kali kedua. Pola yang pertama itu kedatangannya kali kedua. Semua mulut akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke. Lihat ya, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Dan ketika Yesus datang, semua orang akan melihat.
sekarang bukan mustahil ketika Tuhan datang ke kali kedua. Itu bukan mustahil. Kenapa? Karena sekarang zamannya internet itu gampang sekali menyalur, berita itu gampang tersiar. Ada berita, ada apa, orang bisa melihat langsung kedatangannya kali kedua. Otomatis semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Oke? Tapi permasalahannya di mana? Nanti kita akan bahas. Yesus dielulukan kenapa? Kenapa Yesus dielulukan? Alasannya apa? Karena Israel mengalami vakum. Vakum kenabian beratus-ratus tahun setelah zamannya Nabi Maliaki. Vakum, nggak ada lagi nabi yang datang. Muncul Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Nabi itu tugasnya dua, memberitakan firman dan melakukan mujizat. Dan luar biasanya, Yesus melakukan kedua-duanya. Yesus melakukan kedua-duanya. Israel dijajah Romawi. Tapi sebelumnya Yerusalem juga jatuh ke tangan Nebukadnezar, dibuang ke Babel segala macam. Bangsa-bangsa lain berganti-gantian menjajah Israel. Mereka diperbudak. Oleh sebab itu, Israel membutuhkan seorang raja seperti Daud yang dapat menyatukan, memulihkan wilayah Israel. Oleh sebab itu mereka bilang apa? Hosana bagi dia anak Daud. Sorry, bisa paham sampai sini? Mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kerohanian mereka, tapi mereka menjadikan Tuhan sebagai juru selamat bangsa mereka. Mereka mengharapkan sosok seperti Daud. Mereka mengharapkan sosok seperti Daud. Mereka butuh seorang pemimpin seperti Daud. Oleh sebab itu, Yesus dipanggil anak Daud. Bisa ngerti enggak? Bisa ngerti? Sosok yang seperti Daud. Israel menjadikan Yesus raja. Tapi raja dalam arti apa? Permasalahannya di sini, ketika Yesus datang kali kedua, saudara bisa menyebut dia raja, tapi raja seperti apa yang saudara maksud? Jelas Yesus bilang di Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan." Aku bukan buat kerajaan di dunia ini, tapi kerajaanku di sana. Terus? Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kerajaanku bukan di sini. Bisa bayangin enggak? Bisa bayangin enggak? Orang-orang yang berjubel itu mengeluh-ngeluhkan Yesus. Bilang, "Hei Yesus anak Daud. Yesus anak Daud." Pakai daun, pakai segala macam, sampai disorak-sorai begitu rupa. Seminggu kemudian orang yang sama berkata, "Salibkan dia." Kenapa? Karena apa yang diharapkan dari Yesus tidak mereka dapatkan. Mereka mengharapkan pulihnya kerajaan Israel, tapi Tuhan bukan memulihkan kerajaan Israel dalam arti fisik. Tuhan memulihkan kerajaan Allah. Ketika Yesus datang kali kedua, apakah kita sungguh-sungguh telah menjadikan dia raja versi dia atau versi kita? Ini permasalahan. Tuhan harus menjadi raja dan juga juru selamat bagi dosa-dosa kita. Banyak dari kita, banyak dari orang-orang percaya menjadikan Tuhan sebagai juru selamat versi mereka.
Kalau orang itu sakit, dia mengharapkan juru selamat untuk sakit penyakit. Kalau orang itu masalah uang, dia mengharapkan juru selamat versi keuangan. Kalau orang ini masalah rumah tangga, dia mengharapkan juru selamat versi rumah tangga, pemulihan rumah tangga. Nah, begitu Tuhan datang, kita nggak dapat apa yang kita harapkan. Dia memulihkan batinnya kita lebih dulu. Semuanya itu akan mengikuti. Tapi orang Israel salah. Dia butuh juru selamat dalam arti memulihkan Israel dari penjajahan. Mereka nggak dapat juru selamat seperti yang mereka mau. Tuhan menjadi juru selamat untuk keselamatan dosa. Sekarang saya tanya sama saudara, apa sih yang saudara gumuli setiap hari? Sorry, maaf. Apa sih yang saudara paling gumuli? Paling gumuli setiap hari. Paling gumuli. Nggak ada yang bisa jawab? Hah? Perubahan karakter. Puji Tuhan. Yang paling kita gumuli setiap hari itu dosa. Betul. Perubahan karakter nggak salah. Semua ada yang salah. Yang paling kita gumuli setiap hari, gimana caranya saya tidak berbuat dosa lagi. Gimana caranya saya tidak berbuat dosa lagi. Dan Yesus tuh jadi juru selamat untuk itu. Kita bergumul buat keuangan, kita bergumul buat rumah tangga, kita bergumul buat sakit penyakit. No, Tuhan bukan datang untuk itu aja. Itu semua akan mengikuti. Tapi Tuhan datang untuk memulihkan jiwa kita. Yang sudah rusak, morat-marit, hancur amburadul. Begitu kita nggak dapet Tuhan yang versi kita, begitu kita nggak dapat Tuhan versi kita, apa yang terjadi? Kita bilang, oh begitu aja, salibkan dia. Jujur, kita banyak kemauan, banyak keinginan, betul gak? Kita sebagai manusia itu dipenuhi dengan berbagai keinginan. Gue pengen begini, gue pengen hidup senang, gue pengen begini, gue pengen begini, gue pengen begini. Kita cari juru selamat versi itu. Saya pernah ketemu orang sampai bilang gini, kalau si nabi ini bisa memberi gue kekayaan, gue akan ikut dia. Ini orang Kristen loh yang ngomong. Saya sampai pernah ketemu orang sampai seperti itu. Kenapa? Karena dia cari juru selamat versi dia. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Yohanes 2 ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Orang-orang melihat kuasa Tuhan yang adikodrati dinyatakan. Terus? Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan Tapi dirinya Tuhan tidak bisa mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena kamu duniawi. Karena kita selalu mau yang kita mau. Tuhan gak bakal bisa mempercayakan dirinya. Saudara harus jadi seperti yang dia mau. Bukan menjadikan dia seperti yang apa kamu mau. Kalau kamu jadi seperti yang dia mau, kamu akan ketemu juru selamat yang sesungguhnya. Banyak orang gak dapat jalan keluar dalam hidupnya. Gak dapat, hidupnya begitu-gitu aja. Gak dapat pemulihan. Kenapa? Kenapa gak dapat pemulihan? Karena dia sendiri tidak berubah. Selama saudara tidak berubah, jangan harap hidupmu juga berubah. Simak ya saudara ya, masalah itu sementara, tapi dosa yang tidak diperangi itu kekal loh akibatnya. Masalah yang kita hadapi hari ini itu sementara. Tapi kalau dosa tidak saudara perangi mulai hari ini,
itu kekal akibatnya. Bahaya luar biasa. Kita ditolong, kita dapat berkat, kita bisa bilang terima kasih Tuhan, kita bisa bersyukur. Tapi sejenak, setelah itu kita suka-suka lagi, tidak berubah. Kita mengeksploitasi Tuhan untuk kepentingan kita. Kita jadikan dia juru selamat dan raja versi kita. Jika saudara dan saya sudah menjadikan dia raja yang sesungguhnya, saudara pasti taat sama dia. Udah pasti taat sama dia. Saya minta diulang Matius 21 ayat 9, 10 dan 11. Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lihat, itu jelas versi mereka. Yesus itu dijadikan juru selamat versi mereka. Hosana bagi anak Daud. Permasalahannya ketika Yesus datang kedua kali, adakah dia mendapatkan iman di bumi ini? Oke, kita skip dulu ayatnya, kita lihat di Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah dia mendapatkan iman di bumi? Saya tanya sama saudara, iman itu apa sih? Konotasi kita selalu iman itu percaya. Iman itu belief. Oke? Iman itu juga trust, mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi mempercayakan. Bisa ngerti enggak sih? Ya, saya mau pergi keluar kota. Saya percayakan keuangan saya percaya keuangan saya percaya sama Lia. Saya percaya sama Lia. Oke, saya mau pergi keluar kota. Saya percaya sama Lia. Kemudian, karena saya percaya sama dia, saya mempercayakan keuangan saya ke Lia. Itu artinya saya mempercayakan. Bisa paham? Kalau saudara benar-benar orang percaya, saya percaya Yesus. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mempercayakan hidup saudara ke dia? Menyerahkan seluruh hidup saudara ke dia. Saudara tidak pusing dengan apa-apa, saudara murni menyerahkan hidup saudara aja sama Tuhan. Tuhan, apapun yang kualami, aku percaya Tuhan ada bersama dengan aku dan aku akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Percaya nggak saudara? Percaya nggak saudara? Inilah iman. Oleh sebab itu, Yakobus berkata, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau saudara percaya tapi saudara tidak mempercayakan, nol, bohong. Itu bukan iman yang benar. Iman yang benar adalah ketika saudara menyerahkan, saudara percaya sama dia, saudara pun serahkan seluruh hidup saudara sama dia. Kita bilang dia raja tiap hari. Kita bilang dia raja, tapi tiap hari kita yang jadi raja loh. Kita selalu bilang, dia Tuhan, dia raja. Tapi tiap hari kita jalani hidup kita, kita jadi raja. Kita lebih hidup suka-suka kok. Kita bilang dia Allah, tapi kita menyembah dia. Benar kita menyembah dia, tapi maaf, melalui hidup kita tidak menyembah dia. Saudara tahu apa bau harum kehidupan? Ini Tuhan ngomong sama saya, bau harum kehidupan apa? Bu Wati apa Bu?
Bau harum kehidupan itu ketaatan. Tuhan yang ngomong tadi pagi. Bau harum kehidupan kita itu ketaatan. Kalau saudara tidak hidup dalam ketaatan, sorry. Di hadapan Tuhan kau bau apek. Jangan sampai kita biarkan ini terjadi, kita bau busuk nanti. Bau busuk apa tahu tak? Tahu? Kalau saudara nggak mandi-mandi itu baunya tidak enak. Oke? Kalau dia datang ke dunia, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Begitu dia datang kali kedua, apakah saudara benar-benar sudah menjadikan dia raja? Raja seperti apa? Raja versi saudara atau raja versi dia? Ini permasalahan. Kita harus berubah. Sampai sini ngerti? Terus ayat 21 ayatnya ke-10. Lukas 21 ayat yang ke-10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit. Bukan. Matius 21. Matius 21 ayat yang ke-10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Ya, ayat 11. Ayat yang 11. Luar biasa. Dia hanya seorang nabi. Kenapa? Karena mereka mengalami kevakuman nabi selama ratusan tahun. Saudara mengalami kevakuman rohani, saudara tidak bersentuhan dengan Tuhan. Sorry, maaf ya, saya ngomong sama saudara ya. Saudara mengalami vakum rohani, saudara tidak bersentuhan dengan Tuhan. Saudara akan menjadikan dia hanya sebatas juru selamat kedagingan saudara. Ayo sama-sama, kalau Tuhan datang kali kedua, adakah dia mendapatkan iman di bumi ini? Kalau dia datang kali kedua, benar-benar saudara adalah orang yang beriman. Beriman artinya percaya dan mempercayakan hidup saudara sama Tuhan. Kalau dia datang, saudara benar-benar diangkat dia menjadi mempelainya. Itu yang Tuhan mau. Tahu saudara, pada saat penyembahan tadi, yang menyembah, yang kalau saudara benar-benar menyembah Tuhan, pakaianmu putih tapi bersinar. Saudara bisa bayangin putih yang bersinar, putih yang menyala. Putih bukan sembarang putih, tapi putih yang seperti bercahaya. Itulah orang yang menyembah Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan, bisa bayangin saudara menggunakan pakaian putih yang bercahaya? Bisa bayangin itu? Masih mau bilang masalahmu lebih berat. Masih mau bilang sakit penyakitmu lebih berat. Enggak ada yang lebih berat. Kalau engkau menyembah Tuhan, tidak ada satupun yang berat. Semua selesai di atas kayu salib. Amin. Percayalah. Sekarang saudara lihat ahli Taurat. Ahli Taurat pasti dia baca Sakaria 9 ayat 9. Itu firmannya digenapi. Sakaria 9 ayat 9. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Lihat, ini digenapi. Ahli Taurat bikin apa? Ahli Taurat mulai menyusun rencana. Nah, banyak orang ketika Yesus datang kali kedua, pasti ada yang menyesatkan juga. Ah, itu bohong, itu mah cuman tipuan, itu cuman trik kamera, itu begini, itu begini. Kenapa? Pada dasarnya mereka nggak percaya. Pada saat Yesus datang kali kedua, banyak orang menyusun strategi, seakan-akan semua tampak kepalsuan.
Banyak orang curiga sama Tuhan, curiga sama Tuhan. Saat masalah, Tuhan yang salah. Saat kita yang bermasalah, Tuhan yang selalu salahin. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Kita nggak pernah jadikan dia raja yang sebenarnya. Memandang Tuhan seakan biang masalah. Dasarnya bukan karena percaya, karena iman. Tapi karena mencoba untuk percaya. Mencoba untuk percaya. Karena kebutuhan-kebutuhan dunia. Ini yang bahaya. Banyak orang mencoba untuk percaya karena kebutuhan dunia. Ah udahlah, kalau yang lain gak bisa nolong, mungkin Yesus gue bisa nolong. Kita coba untuk percaya. Dia kecewa juga. Kenapa? Karena ternyata Tuhan versi dia itu tidak bisa menolong. Tuhan gak begitu caranya. Tuhan datang nanti sebagai raja. Permasalahannya apakah kita benar-benar udah percaya dan mempercayakan hidup kita sama dia. Dan luar biasanya lagi nih. Tadi kita udah bahas keledai, kita lihat keledai. Matius 21 ayat 2 dan 3. Kita ulang lagi baca. Matius 21 ayat yang kedua, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai, betina, tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu. Anaknya ada di dekatnya. Dan bawalah keduanya kepadaku. Terus ayat 3. Ayat yang ketiga, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Oke, nih lihat ya. Siapa ya? Lia deh yang punya anak. Ini deh, Rita punya anak. Rita dipegangin tuh anaknya ya. Ya. Tuhan mau pakai kamu. Tuhan pisahin kamu sama anak kamu. Saudara bisa bayangin kalau kita nih keledai. Begitu Tuhan pakai kita, kita dipisahkan dari semua keterikatan kita. Semua yang bisa menghalangi kita dipakai Tuhan. Semua yang bisa menghalangi kita maksimal buat Tuhan, itu dipisahkan dulu. Oke, sampai sini bisa ngerti? Bisa ngerti ya? Itu luar biasa loh. Itu bicara soal hamba Tuhan. Saudara dan saya ini sudah dipilih Tuhan. Kita sudah dipilih Tuhan. Bilang, saya sudah dipilih Tuhan. Ketika saudara dipilih Tuhan, saudara harus dilepasin dari ikatan. Apapun yang mengikat saudara yang tidak bisa membuat saudara maksimal buat Tuhan, itu dipisahin. Kalau keuangan membuatmu tidak maksimal, Tuhan akan ambil itu. Saya ulang ya, kalau keuangan tidak membuatmu maksimal, Tuhan dapat ambil itu. Sehingga engkau menjerit, Tuhan kenapa ini terjadi? Ayub begitu. Anaknya begitu mengikat dia. Keuangannya mengikat dia. Tuhan izinkan pagarnya diangkat. Semuanya diambil, baru dia bisa mengenal Tuhan dengan benar. Saya ulang, baru di situ dia bisa mengenal Tuhan dengan benar. Oke? Saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih Tuhan. Amin. Saya ulang sekali lagi, saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih Tuhan. Sadar gak saudara? Saudara lagi dilepasin dari ikatan saudara. Ikatan yang paling kuat adalah dengan dunia ini. Dengan dunia ini. Saudara lagi pisahin. Waduh, sakitnya luar biasa loh. Bayangin ya, kalau Rita dipisahin sama anaknya, itu pasti nangis gak berhenti-berhenti ya. Bayangin itu aja dah. Ya, misalnya saya culik anaknya. Saya culik, saya minta tebusan. Apa yang kamu bikin? Wah, kamu nangis ya. Ya. Nangis ya. Kenapa? Karena itu salah satu misalnya. Misalnya saya tanda kutip, itu ikatan. Begitu ikatan diambil, kita dipisahan sama ikatan itu. Waduh. Beratnya minta ampun.
Tapi kita nggak diberi pilihan. Kenapa? Karena kita hamba. Oke, sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti? Pertama, Tuhan datang. Apakah kita menjadikan dia raja yang benar? Versi dia, bukan versi kita. Sekali lagi, ketika Tuhan datang, apakah kita sudah menjadikan dia raja yang benar? Versi dia, bukan versi kita. Perjalanan kedua, Yesus menyucikan bait Allah. Saudara bisa buka di Matius 21 mulai ayatnya ke-12 sampai dengan ke-17. Matius 21 ayat yang ke-12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya. Ayat yang 13. ke-13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lihat ya, kamu itu rumah doa. Kamu bukan sarang kejahatan. Saya ulang, yang bertelinga hendaklah dia mendengar, yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Saudara adalah rumah doa, bukan rumah bordil. Saudara adalah rumah doa, bukan rumah jahat. Rumah doa, bukan rumah dosa. Oke, terus lanjutkan. Saudara udah mulai kebayang nih. Waduh, ketika Tuhan datang, apakah kita sudah jadi raja? Ketika Tuhan datang, dia bersihin lo kita. Ditampi sedemikian rupa. Waduh. Hebat lo. Kalau saudara nggak jadikan dia rumah doa, kalau saudara nggak jadikan diri saudara rumah doa, Tuhan nggak bisa jemput saudara sebagai mempelai. Saya ulang, kalau saudara tidak menjadikan diri saudara rumah doa, Tuhan nggak bisa jemput saudara sebagai mempelai. Nggak akan pernah bisa. Terus lanjutkan. Matius 21 ayat yang ke-14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Iya, luar biasa ya. Orang timpang, orang buta itu datang kepada bait Allah itu dan mereka disembuhkan. Kalau saudara lihat hukum Musa, orang timpang, orang buta gak boleh datang ke bait Allah. Oke, terus lanjutkan. Ayat yang ke-15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Terus? Ayat yang ke-16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Terus? Ayat yang ke-17, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Lihat ya, bait Allah itu terdiri atas dua. Bait Allah terdiri atas dua. Satu, bangunan fisik. Oke, ngerti? Yang kedua, hadirat Allah. Oleh sebab itu bait Allah juga disebut bait suci. Kenapa? Karena ini adalah bangunan fisik yang dipenuhi dengan hadirat Allah. Bisa paham? Saya bilang sama saudara, saudara adalah bangunan fisik yang dipenuhi oleh hadirat Allah. Oleh sebab itu saudara adalah bait sucinya Allah. Bisa bayangin kalau saudara tidak menyembah Tuhan, saudara tidak masuk dalam hadirat Tuhan, bisa gak saudara bayangin posisimu seperti apa? Saya ulang sekali lagi, bait Allah terdiri atas dua. Satu, bangunan fisik. Kedua, hadirat Allah. Karena bangunan fisik ini dipenuhi dengan hadirat Allah, oleh sebab itu disebut bait suci.
Oke. Banyak orang lebih memusingkan penampilan luar. Begitu ada hamba Tuhan atau begitu di gereja, dia jadi malaikat. Hidupnya rapi luar biasa. Begitu keluar dari hadirat Tuhan, dia masuk ke dalam habitatnya. Dia berubah jadi malaikat pencabut nyawa. Benar. Di depan hamba Tuhan, kita bisa merapikan diri kita. Tapi di dalam hadirat Tuhan, kita nggak bisa bersembunyi di balik kebaikan-kebaikan itu. Sekali lagi, di dalam depan gereja atau di depan hamba Tuhan, kita bisa merapikan diri kita. Tapi di hadapan Tuhan, kita telanjang. Kita terlihat keburukan-keburukan kita. Bisa bayangin ketika kita nggak berubah. Matius 23 ayatnya ke-27. Matius 23 ayat yang ke-27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Lihat, Tuhan datang, kita kayak kuburan. Perhatikan, kita perhatikan bagaimana luaran, tapi di dalam kita hawa nafsu itu membludak. Kerakusan, kekotoran, dosa-dosa yang tidak mau diperangi, itu bertahta di dalam kita. Kita sama kayak kuburan. Tuhan bilang berbahagialah orang yang dikasihi. Mereka akan dididik, ditegur. Betul gak? Kalau saudara disayang Tuhan, saudara pasti dididik, ditegur. Ketika Tuhan datang, banyak kejahatan di dalam kita. Kita ditegur, kita relakan diri kita untuk ditegur. Saudara datang ke gereja, untuk apa? Saudara bukan mendapatkan sekedar saya diberkati, sakit saya sembuh, mujizat terjadi, keuangan saya dipulihkan. Bukan itu. Saudara datang gereja supaya saudara ditegur, dididik, dibentuk di gereja. Ngerti gak sih? Please dong, kita berubah deh. Kita harus jadi rumah doa. Sorry, maaf saya bilang saudara dan saya harus jadi rumah doa, bukan jadi agen kejahatan. Kita bukan jadi agen kejahatan. Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat yang ke-32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lihat ya, Yesus akan tarik semua orang datang kepada dia. Tapi jika orang percaya tidak memperdulikan kekudusan, bagaimana caranya saudara dapat menjadi agennya Tuhan untuk menarik orang-orang datang kepada Tuhan? Mari sama-sama kita berubah. Apakah saudara benar-benar sudah jadikan dia raja? Yang kedua, kalau dia datang, dia izinkan dirimu diporak-porandakan. Semua kejahatan-kejahatan kita biarin dibuang. Disingkirkan, biarin semuanya. Kenapa? Karena kita disayang, kita dididik dan ditegur sama dia. Amin. Lihat ya. Begitu dia porak-porandakan bait Allah, yang terganggu apa? Yang terganggu apa? Fran, apa Fran? Yang terganggu Fran? Pekerjaan imam-imam, orang-orang yang menjual. Nih ya, lihat ya. Ini liciknya luar biasa. Liciknya luar biasa. Begini nih, contoh nih.
Mereka jalan dari Yeriko, mereka mau ke Bait Allah, mereka mau mempersembahkan korban. Betul nggak? Media, misalnya mau mempersembahkan korban, jalan dari Bekasi mau ke Romangun. Dia bawa kambing domba nih. Begitu dia jalan, kita jangan ngomong sekarang ada kendaraan-kendaraan, kita nggak ngomong gitu. Dulu mereka jalan kaki. Saya mau ke Bait Allah nih, saya bawa berkat, bawa kambing domba nih. Bisa bayangin media bawa begitu, di jalan itu banyak hal yang bisa terjadi. Begitu kambing domba itu tiba-tiba kakinya kepleset, patah, atau bermasalah, tiba-tiba luka, berdarah, itu nggak layak jadi persembahan. Nggak bisa jadi persembahan. Begitu mau masuk di Bait Allah, kan mau dipersembahkan, dicek dulu layak nggak dia jadi persembahan, layak nggak kambing domba ini jadi persembahan. Begitu ada luka, ada cacat atau apa, itu nggak layak jadi persembahan. Bisa bayangin selama perjalanan dari Yeriko, dari mana, dari Samaria, dari mana-mana ke Bait Allah, mereka nggak berani bawa persembahannya. Oleh sebab itu mereka belinya di dalam. Bisa ngerti enggak? Mereka belinya di situ. Itu terjadi transaksinya di situ. Nah, Tuhan ngebalikin semuanya. Kenapa? Karena itu rumah doa, bukan rumah kejahatan. Akhirnya praktek-praktek imam pakai nepotisme, pakai apa? Mereka punya nih, saya punya misalnya saya punya istri. Oh, istri saya jualan di situ. Istri saya boleh jualan di situ. Oh, Michael orang lain nggak boleh jualan di situ. Bisa ngerti dah? Ngerti ya? Oh, istri saya karena dia istri saya, dia boleh jualan di situ. Karena si Meli itu bukan siapa-siapa saya. Oh, saya nggak boleh jualan di situ. Nah, itu praktek kejahatan yang ada di situ. Ngerti nggak? Jadi imam-imam membuat suatu rancangan kejahatan. Dia pakai orang-orang terdekatnya untuk jualan di situ. Dan jualannya ini mereka harus nyetor ke imam-imamnya. Praktek perdagangan, praktek keuangan. Jadi kalau Tuhan membalikkan semuanya itu, yang terganggu apa, Fran? Imam-imamnya. Iya, imam terganggu. Keuangannya terganggu. Betul nggak? Apanya? Pekerjaannya terganggu. Saat pekerjaan saudara terganggu, bagaimana sikap saudara kepada Tuhan? Ayo. Saat keuanganmu terganggu, bagaimana sikapmu sama Tuhan? Ini tampian loh. Apakah dia tetap Allah? Kita bisa nyanyi, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Betul gak? Tiada yang lain. Walau bumi bergoncang, Kau tetap Allah. Wah, kita nyanyi semangat, bumi bergoncang, Kau tetap Allah. Begitu keuangan kita goncang, berani gak kita ngomong Kau tetap Allah? Walau pekerjaanmu goncang, bisa gak kita ngomong Kau tetap Allah? Aduh, sekarang lihat loh, saya cuma mau buka mata saudara, lihat, orang-orang berdagang di rumah Tuhan, dikelola secara mafia imam. Imam-imam itu mafia. Tuhan bikin gitu, keuangan mereka terganggu, oleh sebab itu mereka, maaf, seperti sakit hati sama Tuhan. Banyak orang, maaf, sakit hati sama Tuhan. Kenapa? Sudah gak mau berdoa lagi, sudah gak mau percaya lagi sama Tuhan. Kenapa? Keuangannya terganggu. Fisiknya terganggu. Rumah tangganya terganggu. Udah gak mau berdoa lagi, udah gak mau dekat lagi sama Tuhan. Maaf ya saya bilang ya. Kamu rumah doa. Bilang, saya rumah doa. Bukan agen kejahatan.
Bisa bayangin kalau Tuhan datang, habis kita diporak-porandain lu. Tuhan jahat? Enggak, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang luar biasa sama kamu. Tuhan tidak mau kamu binasa. Oleh sebab itu, apapun yang mengikat kamu itu dilepasin. Apapun yang bisa menghalangi kamu dekat Tuhan, itu dihalangin. Dan jangan kaget, apapun yang kamu pegang sehari ini, itu bisa terganggu. Bisa terganggu. Bisa terganggu. Tapi Tuhan yang kamu punya, itu tidak bisa digoyangkan. Tidak bisa terganggu dengan apapun. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Gereja begitu eksklusif. Gereja harus jadi rumah doa bagi segala bangsa. Hari ini gereja menutup diri, merasa kumpulan orang-orang kudus yang bisa menghakimi kesalahan orang di luar sana. Bahaya luar biasa. Orang-orang lumpuh, orang-orang cacat masuk ke dalam bait Allah. Sebenarnya ini dilarang hukum Taurat Musa. Tapi kemudian Tuhan bilang semua boleh masuk walaupun mereka dilarang. Lihat ya, gereja sekarang jadi kumpulan para hakim. Saya tidak mau gereja itu jadi kumpulan hakim-hakim. Betul? Kita jangan jadi hakim, jangan jadi daksa, jangan jadi penuntut umum. Tapi saudara harus jadi montir semua, yang saling memperbaiki satu dengan yang lain. Kita harus jadi montir-montir untuk memperbaiki satu dengan yang lain. Merestorasi orang-orang berdosa di sekitar kita. Amin? Kalau Tuhan datang kedua, masih ada ikatan, habis kita diporak-porandain. Tuhan jahat? Enggak. Justru Tuhan mengasihi Anda. Ya, kalau Tuhan ingatkan hari ini, sadar, Tuhan lagi bekerja dalam hidup saudara. Jangan jadikan dirimu rumah kejahatan, tapi jadikan dirimu rumah doa. Yang ketiga, aduh, udah lama nih. Nggak apa-apa ya, terus tinggal dikit lagi sih. Sorry, maaf semuanya. Tinggal dikit lagi. Yang ketiga, judulnya apa yang ketiga tadi? Yesus mengutuk pohon ara. Baca deh, dari 18 sampai 22. Ya. Matius 21 ayat 18. Matius 21 ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Terus 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. 20. Ayat yang ke-20, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, 22. hal itu akan terjadi. Ayat yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oke, lihat polanya ya. Apakah saudara sudah jadikan dia raja? Dan berikutnya, Tuhan bersihkan kita. Tuhan bersihkan gerejanya dari semua kejahatan. Yang berikutnya, yang ketiga, kalau gerejanya tidak berbuah, gereja dalam bahaya. Saya ulang, kalau saudara tidak berbuah, saudara dalam bahaya. Begitu kedatangan Yesus kali kedua, saudara tidak akan berbuah lagi sampai selama-lamanya.
kita masuk di dalam kebinasaan kekal. 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Lihat, Dan pada apa? Rumah Allah siapa? Iya. Yang pertama kali dihakimi siapa? Kita. Terus? Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Iya. Tolong disimak baik-baik. Penghakiman itu dimulai dari kita. Oleh sebab itu Tuhan bilang, jangan menghakimi orang lain. Kenapa? Penghakiman tidak dimulai dari dia, tapi penghakiman dimulai dari saya. Faham? Lihat ya, di sini ya. Penghakiman dimulai Yesus. Yesus, pada zaman Yesus, itu Israel lagi dijajah sama Roma. Betul, Roma. Romawi. Lagi dijajah. Yesus tidak datang mengutuki orang Romawi. Betul? Yang Yesus kutuk adalah pohon ara yang tidak berbuah. Yang Yesus kutuk adalah orang-orang yang tidak berbuah. Orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak berbuah. Saudara boleh banyak daun, banyak pengetahuan, saudara hebat dalam pengetahuan, saudara punya mencerna firman Tuhan itu hebat luar biasa. Itu banyak daunnya, tapi kalau nggak ada buah, buah kesabaran, buah penguasaan diri, buah kasih, saudara enggak bakal bisa survive pada hari kedatangannya kali kedua. Yesus datang bukan menghakimi orang Romawi, tapi Yesus datang mengutuki atau menghakimi pohon yang tidak berbuah. Pertanyaannya, ketika Yesus datang, apakah kita sudah berbuah? Apakah saudara dan saya sudah berbuah? Apakah kita banyak daun, kita punya banyak pengetahuan, saudara dengar firman, saudara ngeresep punya pengetahuan hebat, tapi nggak punya buah, untuk apa? Buat apa? Apakah firman sudah mengubah hidupmu? Ataukah hanya sekedar berpengetahuan? Kalau pengetahuan, saudara akan berdebat dengan banyak orang. Tapi kalau firman itu telah berbuah, saudara akan berubah. Orang yang berbuah sudah pasti berubah. Kalau saudara tidak berubah, pasti saudara tidak berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, pasti saudara dihakimi. Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat, di luar Tuhan saudara nggak bisa melakukan apa-apa. Saudara hebat sehebat-hebatnya, saudara bekerja sehebat-hebatnya, tapi kalau saudara nggak punya Tuhan, you akan gagal. Percaya deh, saudara nggak pernah akan ngelihat puncak kehidupan saudara. Tapi puncak kehidupan saudara akan terima ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Terus ayat 6. Ayat yang ke-6. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu sekali dibakar. lagi, kalau kita tidak berbuah, kita dibuang ke dalam api yang tidak pernah berhenti. Masuk di dalam kebinasaan kekal. Penghakiman dimulai dari kita. Dimulai dari rumah Allah.
Tuhan datang, apakah kita sudah menjadikan dia raja? Tuhan datang, kita dibersihkan. Apakah kita sudah benar-benar murni? Ada nggak kita menjadikan diri kita rumah kejahatan, bukan rumah doa? Banyak nggak sarang kejahatan di dalam kita? Apakah kita masih emosional, masih pemarah? Apakah kita masih banyak kecewa dengan keadaan? Jika Tuhan datang, adakah kita berbuah? Kalau kita tidak berbuah, kita kena dalam penghakiman itu. Oke, oleh sebab itu sekali lagi saya bilang, jika Tuhan Yesus datang kali kedua, inilah judulnya. Tuhan memberkati. Amin.